Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Arum Puspitasari. Hari ini aku mau jelasin tentang chapter 5 untuk mata kuliah akuntansi manajemen yang pertama dan nama judul chapter 5-nya itu ada activity based costing. Nah, untuk nama kelompoknya sendiri kita terdiri dari 3. Yang pertama ada Rizka Permatasari dengan NIM 2018-80212. Lalu ada Putri Arum Puspitasari dengan NIM 2018-80215 dan Fadila Rahma Ayupe dengan NIM 2018-80215. Kita masuk yang pertama, ada pengertian ABC dan ABM. Secara umum, pengertian Activity Based Costing System atau ABC System adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan, lalu membebankan biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa, dan melaporkan biaya aktivitas dan produk atau jasa tersebut pada manajemen agar selanjutnya dapat digunakan untuk perencanaan, pengendalian biaya, dan pengembalian keputusan. Menurut Mulyadi, Activity Based Management atau ABM adalah pendekatan manajemen yang memusatkan pengelolaan pada aktivitas dengan tujuan untuk melakukan improvement berkelanjutan terhadap value atau nilai yang dihasilkan bagi customer dan laba yang dihasilkan dari penyedia value tersebut. Lalu ada alasan kenapa timbulnya HPP berdasarkan aktivitas. Yang pertama ada persaingan global yang tajam yang memaksa perusahaan untuk cost efektif. Lalu ada advanced manufacturing technology yang menyebabkan proporsi biaya overhead pabrik dalam produk cost menjadi lebih tinggi dari primary cost. Lalu adanya strategi perusahaan yang menerapkan market driven strategy. Lalu ada aktivitas bernilai tambah, aktivitas tidak bernilai tambah. Untuk pengertian analisis aktivitas adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai. Suatu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kandungan nilai suatu aktivitas. Pada tahap inilah, aktivitas dapat dikategorikan sebagai aktivitas bernilai tambah atau tidak bernilai tambah. Untuk pengertian aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang dapat meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. Penghilangan aktivitas ini secara otomatis akan menurunkan nilai produk atau jasa untuk konsumen, sehingga harus dijaga keberadaannya di dalam bisnis. Aktivitas memotong kain pada saat membuat baju, memasang paku pada saat mencetak plat, merupakan contoh aktivitas bernilai tambah. Untuk aktivitas tidak bernilai tambah adalah suatu aktivitas yang mengkonsumsi waktu, sumber daya, atau tempat, tetapi hanya memberikan sedikit nilai tambah bagi kepuasan konsumen atau bahkan sama sekali tidak memberi nilai tambah. Lalu ada analisa pemicu biaya. Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas. Nah, di sini ada dua jenis cost driver, yaitu cost driver berdasarkan unit membebankan biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal untuk seluruh departemen. Lalu yang kedua ada cost driver berdasarkan not unit, merupakan faktor-faktor penyebab selain unit yang menjelaskan konsumsi overhead. Contoh cost driver berdasarkan non-unit pada perusahaan jasa adalah luas lantai, jumlah pasien, jumlah kamar yang tersedia. Dalam pemilihan cost driver yang tepat, ada 3 faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama, kemudahan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam pemilihan cost driver. Cost driver yang membutuhkan biaya pengukuran lebih rendah akan dipilih. Lalu yang kedua ada korelasi antara konsumsi aktivitas yang diterangkan oleh cost driver terpilih dengan konsumsi aktivitas sesungguhnya. Cost driver yang memiliki korelasi tertinggi akan dipilih. Lalu yang ketiga, perilaku yang disebabkan oleh cost driver terpilih, cost driver yang menyebabkan perilaku yang diinginkan yang akan dipilih. Lalu di sini ada cost driver berdasarkan unit pembebanan, biaya overhead pada produk melalui penggunaan tarif overhead tunggal oleh seluruh departemen. Lalu ada juga cost driver berdasarkan non-unit, merupakan faktor-faktor penyebab lain selain unit
menjelaskan konsumsi overhead. Ini tadi ada di slide sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Permatasari dari kelompok 3 mata kuliah akuntansi manajemen, ingin menjelaskan contoh soal terkait materi activity based costing. Di sini itu ada soal activity based costing manufacturing. Nah, di sini diketahui untuk alokasinya, kalau di sini untuk yang activity-nya. Kemudian di soal ini diketahui kalau simple costing basis alokasi indirect cost-nya itu yang machine hours. Nah, step pertama kita bikin yang simple costing. Nah, simple costing ini yang pertama kita buat rate MOH-nya dulu. Rate MOH itu didapat dari total activity cost dibagi sama total alokasinya. Di sini kan dibilang total alokasinya kan machine hours, berarti total activity cost dari semua ini adalah 21.600 dibagi sama total alokasi indirect cost-nya yaitu machine hours. Nah, di sini machine hours diketahui 5.500 sama 4.500 sehingga didapat 21,6 untuk rate MOH-nya. Nanti rate MOH ini untuk mencari MOH cost-nya. Kemudian step kedua cari total cost. Total cost itu direct material cost. Itu didapat dari direct material cost dikali sama unit sold-nya. Untuk direct material labor cost itu dari direct manufacturing labor cost per hour dikali direct manufacturing labor hour per unit sama dikali unit sold-nya. Kemudian kalau untuk MOH cost, nah rate MOH ini dikali sama alokasinya tadi, alokasinya kan machine hours. Kalau untuk interior berarti dikali 5.500. Ini berlaku sama untuk yang eksterior. Kemudian kalau step 3 itu kita cari gross profit. Gross profit itu sales revenue dikurang total cost. Sales revenue sendiri itu didapat dari unit sold dikali selling price, dapat 425.000. Eksterior juga sama, unit sold dikali selling price, dapat 450.000. Kemudian total cost-nya yang tadi di sini dipindahkan, kemudian dikurang, dapat 110.700 untuk interior dan 199.800 untuk eksterior. Kemudian kita cari yang pakai rumus ABC-nya. Nah, sebenarnya stepnya sama, itu ada yang pertama stepnya itu cari rate MOH, kemudian total cost, gross profit. Nah, tapi di sini bedanya karena ini berbasis activity based costing, berarti kita cari rate MOH-nya berdasarkan yang tadi activity di sini. Nah, di sini kan activity-nya ada production scheduling, material handling, machine setup, assembly, sama inspection. Berarti kita cari rata-rata, kita cari rate dari activity ini. Rumusnya sama kayak tadi, kita activity cost tadi, setiap masing-masing activity itu dibagi sama total alokasinya. Di sini kan dibilang production scheduling, total alokasinya production runs, berarti kita cari yang production runs. Di sini total production scheduling yaitu 90.000, production runs itu 45 sama 80, yaitu 90.000 dibagi 45 tambah 80 kayak gitu. Semuanya sama dilakukan seperti itu. Untuk yang activity di sini kita lihat untuk dibagi total alokasinya, lihatnya di activity cost driver. Kemudian kalau sudah dapat rate MOH-nya, kita cari total cost-nya. Nah, total cost di sini sama tadi direct material sama direct material labor material. Nah, ini didapat dari nilai yang tadi sama di simple costing, yaitu 119.000 sama 81.000, yaitu sama, kemudian 76.500 sama 72.000. Nah, ini sama, ini yang simple costing, yang ini ABC. Nah, kemudian yang tadi MOH costing kita hitung, ini kan rate-nya. Kemudian kita kaliin sama masing-masing alokasinya. Kalau untuk production scheduling kan rate-nya 720. Masing-masing alokasinya itu 45, berarti 720 dikali 45. Ini berlaku untuk semuanya sama seperti itu, yang interior maupun eksterior. Kemudian kalau sudah di total semua, total cost-nya,
dapat $281.36.000 dan $283.422. Nah, kalau udah kita sama kayak tadi, kita cari gross profitnya. Gross profitnya itu sales revenue dikurang total cost. Nah, sales revenue sama dengan total sales revenue di simple cost, yaitu 425.000 dan 450.000. Untuk simple cost sama 425.000 sama 450.000. Kemudian dikurang sama total costnya. Total costnya ini dapat $143.96.000 sama $166.578.000. Kemudian kalau udah, kita reconciliation. Nah, reconciliation ini kita ambil nilai TC dari simple costing sama ABC. Nah, nilai simple costing di sini nilai TC untuk simple costing kan 314.300. Untuk eksterior 250.200. Untuk ABC total costnya 281.036 dan untuk eksterior 283.422. Kemudian kita cari selisihnya. Ternyata kalau untuk interior ini hasilnya over costing, kalau eksterior ini hasilnya under costing. Sebenarnya gini konsepnya, kalau untuk simple costing, untuk hasil simple costingnya lebih besar daripada ABC, itu dia pasti over costing. Tapi kalau simple costingnya lebih kecil dari ABC, itu pasti hasilnya under costing, gitu. Nah, di sini diketahui kalau yang untuk interior dia over costing, kalau yang untuk eksterior dia under costing. Sekian pemaparan materi activity based costing dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu selanjutnya ini ada contoh untuk data PT IDX pada tahun 2014. Kita bisa lihat untuk produk sarung tenun dewasa, jumlah unit produksinya sebesar sekian, BBB-nya sekian, dan BTKL sekian. Lalu ada sarung tenun anak dengan jumlah produksi sekian, BBB, dan BTKL dengan total sekian. Ini di jumlah sama ya. Kita bisa lihat di sininya ada dengan alokasi segini. Oke, kita bisa lihat. Lalu ada cost driver dengan jumlah unit, jumlah KWH, jumlah jam mesin, dan luas pabrik. Dan ini untuk jumlahnya. Jadi kita di sini dari sini ke sini penjumlahannya. Kita bisa lihat ya. Lalu selanjutnya di sini ada keterangannya untuk jumlah-jumlahnya dari biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan sampai 18 ada biaya slip atau label. Nah, yang pertama ada cara penghitungan ABC system. Untuk pembebanan tahap pertama, kita ada 4 step. Yang pertama ada penggolongan biaya, lalu yang kedua ada mengasosiasikan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, lalu ada penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogen atau sama, lalu yang keempat ada penentuan tarif kelompok. Ada 4 proses penggolongan dan pengasosiasian biaya dengan aktivitas. Yang pertama ada menentukan unit level activity, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi satu unit barang. Kita bisa lihat di sini ada biaya bahan penolong, biaya bahan listrik yang tadi ada di slide sini. Oke, di sini. Oke, selanjutnya ada batch level activity, yaitu aktivitas yang dilakukan setiap waktu suatu batch ditangani atau diproses tanpa memperhatikan beberapa banyak unit yang terdapat dalam batch-nya. Lalu step selanjutnya ada product level activity, adalah aktivitas yang berhubungan dengan produk yang spesifik dan secara khusus dilakukan tanpa memperhatikan beberapa banyak batch atau unit yang diproduksi atau dijual. Lalu selanjutnya ada facility level activity, yaitu aktivitas yang dilakukan tanpa memperhatikan siapa pelanggan yang dilayani, berapa banyak batch atau unit yang diproduksi atau dijual. Lalu nextnya ada penentuan kelompok biaya dan pull rate. Di sini kita bisa lihat dengan pull rate pertama sekian dan pull rate keduanya sekian unit activity. Nah, di sini ada cost pool yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Lalu cara penghitungan ABC system, pembebanan tahap kedua, biaya overhead masing-masing kelompok aktivitas dibebankan kepada masing-masing produk untuk menentukan harga pokok per unit produk. Nah,
Dengan rumusnya, overhead yang dibebankan sama dengan tarif kelompok dikali jumlah konsumsi tiap produk. Contohnya, yang pertama ada BOP unit level activity. Untuk cost pool yang pertama ada sekian dikali sekian menghasilkan sekian. Lalu yang kedua ada BOP unit level activity atau cost pool kedua sekian dikali sekian sama dengan sekian, lalu kita totalkan. Nah, yang A, ini ada perhitungan harga pokok produksi sarung tenun dewasa dengan sistem activity based costing pada perusahaan EDX biaya tahun 2014. Kita menemukan HPP per unit. Ini dibulatkan. Lalu yang kedua ada perhitungan harga pokok produksi sarung tenun anak dengan sistem activity based costing pada perusahaan EDX pada tahun 2014. Dengan HPP per unit pembulatan sekian. Lalu di sini ada perhitungan harga jual pada perusahaan EDX pada tahun 2014. Untuk keterangannya sekian dan mendapatkan harga jual sekian. Lalu kita membandingkan biaya sistem tradisional dan sistem ABC di sini, dan untuk keterangannya dia bersifat undercosting. Ini untuk perhitungan sarung tenun dewasa berdasarkan unit, batch, produk, dan facility. Ini untuk cost pool pertama dan cost pool kedua kita totalkan sekian. Dan cost pool kedua berdasarkan batch cost pool ketiga berdasarkan batch sekian. Untuk berdasarkan produk cost pool 4 sekian, dan berdasarkan facility cost pool 5 sekian. Dan ini dijumlahkan. Lalu di sini ada perhitungan sarung tenun anak. Yang pertama ada berdasarkan unit, batch, produk, dan facility. Untuk perhitungannya sebenarnya sama aja sama yang sarung tenun dewasa, cuman yang dibedakan di sini adalah angka-angkanya saja. Lalu kita masukkan angka-angkanya untuk yang cost pool pertama sampai cost pool kelima, untuk yang sarung tenun anak, lalu kita total keseluruhannya. Nah, ini udah selesai. Lalu kita ada manfaat ABM system. Yang pertama, ABM mengukur aktivitas proses, efektivitas proses dan aktivitas bisnis kunci, mengidentifikasikan bagaimana proses dan aktivitas tersebut dapat diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai atau value bagi pelanggan. Lalu yang kedua, ABM memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas kunci, pelanggan kunci, produk kunci, dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan. Lalu mengukur kinerja keuangan dan mengoperasikan non-keuangan organisasi dan aktivitas-aktivitasnya. Yang keempat, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang kelima, mengidentifikasikan aktivitas-aktivitas dan mengendalikannya. Yang keenam, mengelompokkan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang ketujuh, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah. Yang kedelapan, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata berdasarkan informasi keuangan. Dan yang terakhir, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah atau value added chain untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan si konsumen. Thank you. Kita bakal lanjut ke chapter 15.